wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmatnya kita semua bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada orang yang paling mulia di muka bumi ini, orang yang akan memberikan pertolongan, orang yang akan memberikan syafaat nanti di akhir kelak, suri tauladan yang paling terbaik di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ulun mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak berataan yang sudah menyisikan hartanya untuk kelancaran rutinan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan pihak semua dan kita semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dikabulkan hajatnya, dimurahkan rezekinya, kabulkan hajat dunia maupun akhirat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di malam hari ini kita akan membahas tentang wudu. Jadi 2 minggu yang lalu kita telah membahas tentang syarat-syarat sahnya berwudu. Jadi syarat-syarat sahnya berwudu itu ada 10 macam. Di dalam kitab ini dikatakan syarat sahnya berwudu itu yaitu ada 10 macam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum menyampaikan fardhu wudu atau wajib-wajibnya wudu, ulun ingin menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika seandainya kalian ingin mendirikan salat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membasuh wajah kalian. Kemudian setelah itu membasuh tangan kalian sampai mana? Sampai siku-siku. Kemudian setelah itu membasuh daripada kepala kalian, dan yang terakhir membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi apabila di antara kita ingin melaksanakan sholat fardu, sholat sunnah, sholat apapun itu, maka diharuskan untuk bersuci terlebih dahulu, yaitu berwudu. Jadi kalau seandainya ada orang ingin sholat fardu atau sholat sunnah atau sholat apapun itu, tapi tidak berwudu, apakah sholatnya atau tidak sah? Jawabannya adalah tidak sah, karena sholat itu membutuhkan yang namanya taharah, maka terlebih dahulu harus bersuci, yaitu dengan berwudu. Jadi kalau seandainya orang tersebut berwudu, maka sah sholatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yusbihu 'abdul wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Jadi Rasulullah SAW bersabda,
Jadi sebelum boleh menyampaikan tentang furudul wudu, wajib-wajibnya wudu atau rukun wudu, ulun ingin menyampaikan perintah dari Allah Ta'ala dan begitu pula fadilah bagi orang yang berwudu. Apa fadilahnya? Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang betul-betul berwudu seorang hamba Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan bahkan yang akan datang. Jadi seperti ini, apabila kita berwudu dengan sebetul-betulnya berwudu, betul-betul berisi dari muka, ya, batas-batasnya kita lebihin, tangan begitu pula yang harusnya sampai siku kita lebihin di atas siku, begitu pula kepala membasuh seluruhnya, dan begitu pula kaki dilebihkan di atas mata kaki. Maka kata Nabi, orang tersebut akan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala yang telah lalu bahkan yang akan datang. Jadi apapun dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min al-farihi." Ini hadis yang kedua. Jadi ujar Nabi, kata Nabi, barang siapa yang berwudu kemudian dia betul-betul teliti, dia memperindah wudunya. Maksudnya memperindah itu, kalau seandainya tidak berwudu, itu bukan hanya rukun aja kita. Kalau rukun wudu ada apa? Rukun wudu ada enam. Yang pertama niat, kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat membasuh kepala, yang kelima membasuh kaki, dan terakhir tertib. Jadi maksud Nabi, barang siapa yang mengerjakan hal ini dengan sebetul-betulnya, kemudian dia memperindah, maksudnya apa? Bukan hanya fardu aja, tapi kita melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi. Sunnahnya seperti apa? Membaca Bismillah sebelum membaca niat, kemudian membasuh hidung, kemudian berkumur-kumur, menyela-nyela jari, dan seterusnya. Maka kata Nabi, dosa-dosa yang ada di dalam tubuh kita itu akan keluar. Itu akan keluar. Apapun dosanya, maka ketika kita berwudu, dosa itu akan keluar. Bahkan kata Nabi apa? Hatta takhruja min al-farihi. Bahkan dosa itu keluar dari ujung-ujung jarinya, ujung-ujung kukunya. Saking luar biasanya orang yang berwudu. Jadi usahakan nanti ketika ingin sholat, usahakan betul-betul wudunya. Jangan sampai hanya sekedar membasuh aja, tapi tidak mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi, melebihi membasuh hidung atau berkumur-kumur, membasuh leher dan lain-lain. Jadi seperti itu. Dan terakhir, pertanyaan dulu, kenapa jadi Allah itu mewajibkan membasuh 4 anggota tubuh daripada tubuh kita? Kan diwajibkan muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Kenapa jadi 4 anggota tubuh ini? Kenapa tidak perut? Kenapa ada paha? Kenapa ada punggung? Kenapa ada seluruh badan aja? Ada yang tahu dari pihak-pihak kira-kira alasannya kenapa 4 anggota tubuh ini? Kenapa tidak yang lain-lain? Kira-kira tahu jawabannya? Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dulu itu ada Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu dulu waktu di dalam surga, ya, Nabi itu dapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa perintahnya? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, la taqrabus syajarah, la taqrabu hadhihi syajarah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Nabi Adam, jangan dekati ini pohon. Di pohon ini ada buah. Apa nama buahnya? Namanya adalah buah khuldi. Jadi kata Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Adam, jangan engkau dekati pohon tersebut. Ini kata Allah Ta'ala. Ternyata suatu hari Nabi Adam ini berjalan-jalan sampai akhirnya pada sengaja melihat pohon
yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat awal mula melihat pohon tersebut itu menggunakan apa? Menggunakan mata. Menggunakan mata. Lalu menghadapkan seluruh badannya ini kepada pohon tersebut. Jadi awal melihat langsung wajah ini yang menghadap ke pohon tersebut. Kemudian setelah itu apa? Tidak cukup di situ saja, Nabi Adam langsung mendatangi pohon tersebut. Nabi Adam ini mendatangi pohon tersebut dengan dua kaki. Ada mungkin sidin, mungkin berkuda, sidin berjalan kaki. Jadi Nabi Adam itu mendatangi pohon tersebut dengan berjalan kaki. Sampai di depan pohon, tidak cukup hanya datang, sudah melihat, sudah datang. Nabi itu mengambil pohon yang dilarang Nabi, yang dilarang Allah Taala, yaitu buah kuldi. Jadi diambil, memakai apa Nabi Adam mau mengambil? Memakai tangan. Akhirnya diambil buah kuldi. Setelah diambil, kemudian dimakan. Setelah dimakan, baru timbul yang namanya penyesalan. Jadi kata Nabi Adam, ya Allah, kenapa jadi aku melanggar apa yang diperintahkan Allah Taala? Aku dilarang untuk mendekati pohon tersebut, tapi aku mendatangi pohon tersebut dan bahkan aku mengambil buahnya. Tidak hanya mengambil saja, bahkan di dalam riwayat Nabi Adam itu saking menyesalnya, Nabi Adam itu memegang kepala. Biasa kita kalau kita frustasi atau menyesal pasti sudah kepala yang ikut. Nabi Adam itu seperti itu. Waktu di surga, aku menyesal. Kenapa jadi Allah? Kenapa aku mengerjakan apa yang dilarang Allah? Menyesal sampai memegang kepala. Nah, jadi itu asal muasal kenapa kita ini diwajibkan hanya 4 anggota tubuh. Pertama, Nabi Adam melihat pohon tersebut dengan wajahnya, akhirnya disyariatkan di dalam Islam untuk membasuh muka. Kemudian beliau mendatangi pohon tersebut dengan kakinya, akhirnya disyariatkan untuk membasuh kaki. Kemudian beliau mengambil buah tersebut dengan tangan, akhirnya diwajibkanlah disyariatkan untuk membasuh tangan. Setelah itu beliau menyesal, akhirnya megang kepala, akhirnya kita disyariatkan untuk membasuh kepala. Itulah sejarah daripada disyariatkannya 4 anggota tubuh ini. Dan ini ya coba kita pikirkan, di luar sana bahkan kita sendiri pun ketika kita berjalan, kemana aja kita berjalan, awal mula zina itu terlihat itu dari mata. Juga melihat, maaf kita lebih khusus kepada laki-laki. Ketika melihat yang ada baik-baik itu melihatnya dengan mata. Akhirnya wajib menuju ke benda tersebut. Misalnya ini yang melihat dengan mata, kadang-kadang kita melihat dengan tangan, itu kada baik. Karena mungkin pasti melihat dengan mata. Begitupun juga kita mendatangi yang kada baik-baik, akhirnya mendatanginya dengan 2 telapak kaki. Kadang mungkin kita atau kekayaan, kalau mungkin pasti kita mendatangi tempat-tempat tersebut dengan kaki. Sampainya di tempat tersebut, mengambil ini, memegang itu dengan tangan. Dan semua itu tidak terjadi kecuali dari kepala, dari akal semuanya nih, dari mata ya turun ke kaki, naik pulang ke tangan. Itu semua tidak terjadi kecuali dari kepala semuanya. Nah, jadi kata ulama, kenapa jadi 4 perkara ini, 4 anggota tubuh ini yang diwajibkan? Gunanya apa? Hikmahnya apa? Hikmahnya itu biar kita ini selalu bersih daripada dosa. Makanya kata ulama,
kita ini membasuh 4 anggota tubuh ini gunanya untuk apa? Takfirul lil khotoya, yaitu untuk melumpuhkan apa-apa yang telah kita perbuat. Empat anggota: muka, tangan, kepala, baru kaki. Telinga. Nah, itu juga. Mohon maaf. Jadi yang diwajibkan itu, makanya oleh sampaikan di awal firman Allah Taala, yang diwajibkan itu 4. Nih, dengar baik-baik. Yang diwajibkan Allah Taala itu 4: membasuh muka terlebih dahulu, kemudian membasuh apa lagi? Membasuh tangan sampai siku, kemudian membasuh kepala, kemudian terakhir membasuh kaki. Kenapa telinga tidak termasuk? Telinga ini adalah sunnah. Sunnah, hukumnya sunnah, ada wajib, yang diwajibkan cuma 4 saja. Nah, jadi 4 aja. Nanti insya Allah setelah kita membahas wudu atau arkanul wudu, ya, yang diwajibkan ketika wudu, nanti setelah itu kita akan membahas sunnah-sunnah yang berwudu. Ya, salah satunya tadi itu membasuh telinga, membasuh hidung, berkumur-kumur, membasuh leher. Mungkin sebagian dia tahu lehernya ternyata sunnah juga. Ya kalau, dan dia tahu lah baju yang kita pakai, ya air yang kita pakai, bubur, ya kotor. Setelah kita pakai ternyata itu air disunahkan untuk diminum sedikit. Sunnah itu sunnah aja, sedikit pengetahuan. Jadi seperti itu. Karena insya Allah kita harus sampaikan sunnah-sunnahnya bertahap. Jadi seperti itu. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hikmahnya adalah agar kita ini selalu bersih daripada dosa. Karena apa? Wudhu ini ujar Nabi seperti sholat juga. Kenapa jadi sholat itu 5 waktu dalam sehari? Alasannya kenapa jadi 5 waktu? Karena apa? Coba bayangkan. Jadi sholat ini ibarat seperti sungai yang ada di depan rumah kita, sungai yang ada di depan rumah. Kalau seandainya kita mandi sehari sekali cukup nggak ada? Menurut Bapak, ada cukup? Mandi sekali sehari tidak cukup. Mandi pagi, ya kok, ya nanti ketemu pagi pulang, mandi pulang sehari sekali. Apa karena itulah bedaki, ya kok, pasti sudah terikat. Apalagi anak-anak, harumnya luar biasa, sudah seharian kesana sini, harumnya luar biasa awalnya. Nah, jadi sholat itu ibarat seperti sungai. Ya Allah, biar kita ya setiap waktu membasuh anggota tubuh kita. Gunanya sholat itu apa? Ujar Nabi, dari sholat ini maghribnya sampai nanti waktu isya, itu tuh sebagai pengampunan dosa buat kita. Kita ini kalau seandainya kita berbuat dosa sekarang, kita berdosa nih, karena ketemu isya bersih pulang, kita sholat bersih pulang. Karena setelah isya kita berbuat dosa, melihat maksiat, melihat yang ada baik-baik, ketemu subuh, sholat lagi kita berwudu, sholat lagi bersih lagi kita. Itulah gunanya. Jadi kedua perkara ini, sholat dan wudu ini saling berkaitan. Saling berkaitan. Jadi intinya apabila ingin sholat maka terlebih dahulu berwudu. Seperti itu. Allah Ta'ala. Sedikit fadilah dan nikmat daripada orang yang berwudu. Gunanya untuk apa? Itu salah satunya membersihkan daripada dosa yang pernah kita perbuat. Jadi apapun dosa yang pernah kita perbuat, satu aja obatnya, berwudu. Ya, sudah berwudu, biar ngantuk berwudu, segar lagi. Nah, kalau bisa jangan lepas daripada wudu, kalau bisa aja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita semua paham semua. Kemudian ya sedikit, nah kita melanjutkan babul wudu. Jadi kita akan membahas tentang bab tentang berwudu. Kalau Musanif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin ila Allah telah berkata
sekarang ini kita rukun wudhu ada 6. Rukun wudhu ada 6. Tadi udah sebutkan rukun wudhu ada 6. Pertama niat, membasuh muka, kemudian membasuh tangan, kemudian membasuh kepala, kemudian membasuh kaki. Yang terakhir adalah tertib. Yang pertama niat mengerjakan fardu wudhu waktu membasuh satu suku dari muka, seperti sah jatuh berwudhu fardu karena Allah Ta'ala, atau sah jatuh mengangkat hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Lafaz niatnya nawaitul wudhu'a fardu lillahi ta'ala, atau nawaitul hadatil asghari fardu lillahi ta'ala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, niat wudhu itu belum pernah belajar. Niat wudhu itu ternyata bukan hanya 1, 2, atau 3. Niat wudhu itu ada 10. Ada 10. Niat wudhu itu ada 10. Salah satunya disebutkan dalam kitab ini, nawaitul wudhu'a fardhu lillahi ta'ala, atau nawaitul hadatil asghari fardhu lillahi ta'ala. Atau juga di dalam kitab ini dikatakan niat wudhu itu seperti nawaitul raf'al hadath, atau nawaitul wudhu'a fardhu lillahi ta'ala, atau nawaitul taharah lis shalah. Semuanya betul. Semuanya betul. Nah, hukum mengucapkan niat adalah sunnah. Hukum mengucapkan niat adalah sunnah. Contohnya dari itu, misalnya nawaitul wudhu'a fardhu lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Ucapan kapan dikatakan wajib? Ketika di dalam hati, itu yang wajibkan. Kalau hanya sekedar mengucapkan tanpa di dalam hati, tidak sah wudhunya. Tidak sah. Timbul pertanyaan, kalau seandainya aku ini tidak hafal lafaz niat wudhu dalam bahasa Arab, kira-kira aku hanya hafal niatnya dalam bahasa Indonesia, tapi aku ucapkan ketika awal membasuh muka di dalam hati, kira-kira sah apa tidak wudhu? Sah hukumnya. Jadi lafaz yang bahasa Arab itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib ingat baik-baik. Tapi kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'abdi jannah. Jadi kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dia mencintai aku. Jadi kalau seandainya ada orang yang kalau cinta dengan Nabi, syaratnya harus mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi. Kalau seandainya dia mencintai aku, maka kata Nabi, nanti di akhirat aku sama dia orang-orang. Jadi seperti ini kata Nabi. Kalau mengerjakan sunnahnya, makanya ulun bilang, kalau bisa hafal niat berwudhu, alhamdulillah, berarti dia salah satu orang yang mencintai Nabi. Itu aja. Jadi kalau seandainya nih, biar ada yang hafal niat wudhu, nawaitul wudhu'a, atau nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah itu biasa itu dipakai di sekolah-sekolah, nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, atau yang lain-lain lah, semuanya sah. Tidak ada yang tidak sah, semuanya sah. Nah, yang tidak sah itu ketika berwudhu tidak berniat di dalam hati, nah itu tidak sah wudhunya. Jadi seperti itu. Melapaskan niat hukumnya adalah sunnah. Kapan dikatakan wajib? Ketika awal membasuh daripada muka. Letaknya niat itu ketika air itu jatuh di salah satu sisi wajah. Ini rukun pertama sunat. Rukun pertama adalah berniat. Waktunya kapan? Ketika awal membasuh daripada bagian wajah. Kemudian jadi timbul pertanyaannya, kalau seandainya berwudhu, air itu pertama kali menyentuh wajah itu dari bawah, kemudian ke atas. Nah, kan kata pengarang ini kita, awal mula daripada air itu menyentuh daripada sisi wajah. Jadi bebas lah, jangan pian berpendapat bahwasanya ketika air pertama kali jatuh di bagian atas, jadi
mengarahkan ini kita mengatakan dari bagian manapun, mau dari atas kan, ambil air itu pertama kali jatuh dari atas. Dia sudah dalam hati sah. Atau ambil air pertama kali air itu menyentuh dari bagian bawah ke atas sah. Atau kalau seandainya mau ambil air itu pertama kali dari bagian kanan ke atas sah. Atau dari sebelah kiri, ya kalau si kiri wajah mengambil air kemudian dibasuh, atau dari tengah langsung, yang penting diratakan sah rata-rata. Maka apabila sudah menyentuh maka niatkan di dalam hati, itulah letaknya niatnya. Itu niatnya. Niatnya seperti apa? Kalau dalam bahasa Indonesia, sajaku berwudu merobohkan Allah Taala. Cukup sudah niatnya. Pada siapa-siapanya mengawal sajaku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, merobohkan Allah panjangan itu tuh kepanjangan. Kemudian kuat atau dia lebih nyamannya di situ jadi masalah. Cuman yang simpelnya sajaku berwudu merobohkan Allah Taala. Sajaku berwudu merobohkan Allah Taala. Karena di waktu salat nanti, karena sudah waktu apa namanya masuk sebab sholat, karena ada pulang berniat yang paling gampang, paling simpel. Kalau di sekarang ini kita pernah pelajari niat sholat seperti ini. Contohnya musabih fardhu maghribi antara kaki mustaqbil qiblah adaan makmuman qiblah itu panjang kok. Itu lepas niatnya sunnah. Tapi di dalam hati kalau seandainya mau memperhatikannya panjang tuh. Aku berdiri sholat fardhu maghrib menghadap kiblat menjadi makmum fardu kafaratul, itu kan selesai itu Allah mulai harus ada pas. Maka syarat daripada takbir itu tidak boleh panjang Allah itu kan tahu atau Allahu Akbar. Kenapa waktu ada syarat-syaratnya, jadi kena sah. Makanya nanti kalau sudah sampai di bawah kita ulun sampaikan niat yang paling simpel. Nah ini kan sholat apa niat wudhu paling simpel sudah saja aku berwudhu merobohkan Allah Taala, sudah selesai bahasa yang pertama. Kemudian bahasa yang kedua, seterusnya seperti itu. Ini niatnya, ini niat berwudhu. Kemudian setelah itu kira-kira biar ada pertanyaan. Kalau seandainya ada tanya lagi dulu, karena adalah insyaallah. Ya, kita lanjut. Kemudian rukun yang kedua adalah membasuh muka. Batas muka yang wajib dibasuh mulai tempat kebiasaan tumbuh rambut kepala sampai bawah dagu dan lebarnya antara pasang telinga kiri dan kanan. Nah, jadi membasuh muka itu batasnya adalah kalau lebarnya itu dari yang bagian apa nih namanya petil telinga nih sampai mana, dari petil telinga kanan ke telinga kiri itu lebarnya. Terus kalau panjangnya dari dagu sampai awal pertama kali tumbuhnya rambut, dagu sampai mana nih, pokoknya apa namanya nih, janggut nih bawahnya, bukan di awal tulang tapi di bawahnya dagu. Nah itu batasnya tuh, batas membasuh daripada muka. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kalau seandainya ada orang jenggotnya tuh panjang tebal bulat-bulat, ya kalau panjang tebal bulat-bulat itu bagaimana tuh dalam hukum membasuh muka? Nah, jadi kalau seandainya ini hukum membasuh janggut, intinya ketika membasuh muka disunahkan untuk melebihi. Jadi kalau seandainya batasnya di sini, maka dilebihi ke atas. Kalau seandainya lebarnya sampai sini, maka dilebihi sampai melebar mengenai telinga kuping.
Kalau seandainya sampai dapat, maka dilebihi lagi. Fadilahnya apa? Nanti ketika kita masuk ke alam barzakh, ya, nanti itu Nabi itu akan memilih daripada hamba-hambanya, daripada umat-umatnya. Nah, kita ini berwudu, ya, berwudu, terus melebih-lebihkan yang telah ditetapkan. Nah, itulah yang akan mempermudah Nabi mencari kita, mencari umatnya. Jadi kalau seandainya orang melebihi batas yang telah ditentukan, nanti di akhirat itu anggota tubuh kita itu bercahaya. Bercahaya ini kunjungan kepada berdusta isi dalam kitab ada. Jadi kalau seandainya kita melebihi, maka di dalam surga pada namanya, yang dalam bahasa Arab, karena itu mempermudah Nabi untuk mencari umatnya. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk daripada umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kita membahas tentang hukum-hukum, membahas hukum itu ada hubungannya nanti insyaallah. Jadi ulun minta maaf, minta halal dan minta ridho apabila ada kesalahan. Dan begitu pula mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, kabul hajat kita dunia maupun akhirat, dan keluarga kita dari tempat ini kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat kita, dan matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.